Shalom. Shalom adik-adik di rumah. Shalom Papa Mama. Shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di wadah online anak Star Kids GBI Salemba. Bersama saya Kadela Dan saya Keisha. Dan saya Kak Joker menemani adik-adik untuk ibadah online pada hari ini. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, siapkan diri kita memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Nggak ada lagi yang sambil main-main, nggak ada lagi sambil jalan-jalan. Semuanya duduk tenang, kita mau menyembah, memuji lebih Tuhan lebih lagi. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas penyertaan-Mu Bapa kami bisa beribadah sampai hari ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pakai hati pikiran kami Tuhan untuk masuk ke dalam penyembahan, pujian dan mendengar sebagian isi dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita masuk ke dalam penyembahan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
ucapkan syukur, adik-adik ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin memuji Tuhan, kami ingin melompat, memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai kaki tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami setia berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Sekarang kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kayaknya ada yang kurang nih Kak. Apa ya Kak? Apa ya Kak? Yel-yel. Oh yel-yel, benar. Kita lupa yel-yel. Keisha inget gak yel-yel kita nih? Masih ingat dong, Oke. Kak. Kita sekarang mau yel-yel ya adik-adik ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Ayo adik-adik, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan lebih-lebih lagi. Amin. Gerbangnya
fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Oke, katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Dan berkati juga Tuhan kakak Tuhan yang mau memberikan firman Tuhan, biar kami bisa mengingatnya Tuhan, dan kita bisa mempelajarinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selamat Mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Shalom prajurit Kristus. Semua sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Senang banget hari ini Kak Ida ketemu lagi dengan kalian. Yuk semuanya tetap duduk manis ya. Oke? Kelas besar boleh ambil Alkitabnya. Nih Kak Ida juga bawa nih ya. Yang kelas besar yang udah bisa baca boleh ambil Alkitabnya. Adik-adik kelas kecil boleh dengerin nanti kakak bacain buat kalian ya. Atau mama papa boleh bantuin juga. Oke? Firman Tuhan hari ini Kak Ida mau cerita tentang persiapkan hati supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa ya?
mesti serupa dengan Kristus. Tahu nggak? Kenapa? Supaya Tuhan Yesus bisa hadir dan bertahta di hati kita, di dalam hidup kita, ya. Oke? Yang kelas besar boleh buka di Yesaya 40. Yuk, dibuka Alkitabnya. Yesaya 40. Kita baca dulu di ayat yang ketiga, ya. Kaidah bacain buat adik-adik yang kelas kecil, ya. Dengerin baik-baik. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Wah, siapa di sini yang pernah lihat padang gurun? Angkat tangannya. Wah, atau mungkin lihat di TV atau lihat di gambar, boleh juga. Coba Kak Ida mau tanya nih, kalau di padang gurun itu kira-kira banyak apa ya? Oh, banyak apa? Ada yang jawab di sana. Banyak pasirnya, Kak. Pinter. Bener banget, banyak pasirnya. Terus kalau di padang gurun itu kira-kira udaranya gimana ya? Kalau siang hari udaranya sejuk atau panas? Yang kelas kecil? Jawabnya katanya udaranya panas, Kak. Bener banget, pinter. Terus Kak Ida mau tanya nih, yang agak kelas gedean dikit. Kira-kira binatang apa yang bisa tinggal di padang gurun? Kira-kira binatang apa yang bisa hidup di sana ya? Ada yang tahu? Binatang apa? Oh iya, pinter. Onta, bener banget. Nah, kalau tanaman apa ya? Ada nggak ya tanaman yang bisa hidup di padang gurun? Ada yang jawab. Katanya ada. Tanaman apa kalau ada? Tanaman apa? Bener banget. Kaktus. Pinter-pinter semua nih anak Tuhan. Keren. Bener banget. Nah, kenapa ya dibilangnya di Alkitab suruh persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, ini adik-adik, padang gurun itu atau padang pasir itu ibarat seperti hati yang kering. Hati yang kering itu harus diairi oleh firman Tuhan supaya nggak kering lagi, ya, supaya nggak gersang lagi, ya. Jadi perlu diairi firman Tuhan, perlu baca firman Tuhan. Siapa di sini yang masih baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangannya, angkat tangannya. Semuanya masih baca firman Tuhan. Ada yang udah kadang-kadang lupa. Yang lupa ingat lagi ya. Penting banget untuk baca firman Tuhan setiap hari dan bahkan merenungkannya setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk, penuntun dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nah, terus dibilangnya apa? Tadi dikatakan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sekarang Kak Ida mau nanya nih, kalau tadi dari padang gurun, kita sekarang bayanginnya ke padang belantara. Kalau di padang belantara ada apa aja ya? Kira-kira? Adik-adik tahu? Coba angkat tangannya yang tahu. Ada yang bilang katanya ada banyak pohon-pohon, Kak. Iya bener banget ya, pinter. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada semak-semak, Kak. Bener banget. Ada semak-semak. Nah, itu semua semak-semak itu ibarat adalah dosa kita.
atau adat kebiasaan kita yang kurang baik. Nah, itu harus dibuang, harus disingkirkan. Nah, kalau udah disingkirkan itu semuanya, baru bisa dibuat jalan raya. Nah, kita lanjut ya, ayat 4 ya, kita baca lagi ya. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran. Nah, kita mulai dari lembah. Lembah itu tanah yang dataran rendah. Nah, itu harus ditutup adik-adik. Itu kayak apa ya? Itu ibaratnya nih adik-adik. Jadi itu kayak hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak seturut dengan firman Tuhan, bahkan tidak menyadari identitas kita sebagai anak Allah. Nah, itu harus diubahkan adik-adik. Ingat, Tuhan menciptakan setiap kita istimewa. Dan Tuhan itu punya rencana yang besar bagi setiap kita, ya. Jadi adik-adik, ingat identitas kita. Kita ini adalah anak Allah, anak raja, di atas segala raja. Nah, jadi kita mesti pede, mesti yakin dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, terus kita lanjut. Gunung dan bukit, wah, itu adalah seperti kesombongan kita adik-adik, ya. Kalau yang merasa sombong, lihat dong, aku tuh pinter, aku tuh keren, aku tuh jago, ngapain aja bisa. Nah, hati-hati adik-adik, semua yang kita bisa, semua yang kita punya itu Tuhan yang kasih. Jadi itu semua kita mesti diratakan. Ya, mesti diratakan, itu maksudnya yang sombong-sombong kita mesti belajar untuk rendah hati supaya kita hidup seturut dengan firman Tuhan, ya. Nah, Kak Ida pernah nih pulang ke Jawa ya. Waktu pulang ke Jawa, Kak Ida tuh lewat jalan tol. Jalan tolnya tahu nggak adik-adik? Itu jalannya itu ada melewati bukit, ya. Bukitnya itu udah dibelah, udah diratakan. Jadi dia bisa melewati bukit itu, jadi udah bukan bentuk bukit lagi, tapi bukit yang udah terbelah. Karena apa? Bukitnya sudah diratakan sehingga jalan tolnya bisa dibuat sama. Kayak tadi firman Tuhan katakan kan. Nah, jadi kesombongan atau gunung-gunung yang tinggi itu harus diratakan supaya bisa buat jalan yang besar. Supaya akhirnya kita bisa hidup selaras dengan firman Tuhan. Bahkan serupa dengan hatinya Tuhan Yesus, serupa dengan Kristus, ya. Yang tadinya masih sombong, yang tadinya masih merasa dirinya hebat. Nah, kita akan kembali kepada kasih Kristus. Oh iya ya, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan 100%. Manusia 100%, tapi dia tidak pernah sombong. Bahkan ketika dia dihina, Tuhan Yesus nggak pernah membalasnya. Ketika dia dicaci maki, Tuhan Yesus nggak pernah membalasnya. Bahkan Tuhan mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Sekarang adik-adik, ya, kalau misalnya adik-adik ingat, ya, mau lakukan sesuatu, ingatnya gini, what will Jesus do? Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Kalau terjadi sesuatu sama seperti yang aku alami. Nah, jadi kita tahu nih, kira-kira kalau di sekolah ulangan, terus susah, nggak bisa, kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Tuhan Yesus mau nyontek nggak ya kira-kira? Pasti enggak kan? Nah, kamu juga jangan ya. Kira-kira jadi kamu mesti belajar untuk memikirkan kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya kalau jadi aku ya? Ah, seperti itu ya. Jadi kita belajar untuk hidup serupa dengan kasih Kristus. Belajar untuk serupa dengan yang Tuhan Yesus lakukan ya. Adik-adik, oke? Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak pernah ngedumel. Dia selalu penuh dengan syukur. Dia penuh dengan kasih kepada semua orang, gak pilih-pilih.
dan lain-lainnya. Semua sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik hanya perlu belajar dari firman Tuhan. Makanya perlu baca firman Tuhan setiap hari ya. Ayo sekarang adik-adik ya, yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan, yang mau hidup serupa dengan kasih Kristus, kita berdoa ya, dan kita nyanyi lagu ini. Kita minta supaya Tuhan ubahkan hati kita supaya serupa dengan kasih Kristus ya. Oke? Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat, engkau penjunanku tanah liat. Bentuk jadikan itu doaku. Bentuk jadikan itu doaku. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my God, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. You are the potter, I am the clay. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, ini doa kami supaya kami hidup serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Supaya Engkau ubahkan setiap hati kami Tuhan. Yang dulu masih suka marah-marah, yang dulu masih suka bohong-bohong, yang dulu masih mengatakan hal yang tidak baik. Tuhan tolong supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan ubahkan hati kami supaya kami penuh kasih seperti Engkau Yesus. Tuhan ubahkan supaya semua yang kami perkatakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar semakin hari kami semakin hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau yang bertahta di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sehingga sungguh orang boleh melihat kami seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Biar semakin hari kami semakin sama, serupa dengan Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Minta tolong Mama Papa untuk menyaksikan barcode yang ada ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan. Berkati kami supaya persembahan ini berkenan kepada hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
Bapa di dalam sorga, saya berdoa untuk Bapak Gembala Pak David. Berkatilah Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, berkati pelayanannya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Sebentar kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tolong berkati Papa dan Mama kami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan juga ya Tuhan, tolong berkati kesehatan mereka agar bisa tetap bekerja. Tuhan Yesus, tolong berkati pekerjaannya supaya bisa lancar ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkati mereka. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menutup doa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dari awal sampai akhir Tuhan sudah menyertai kami memimpin ibadah ini Tuhan. Biar kiranya berkati kami Tuhan di minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Biar kami boleh terus memuji menyembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Baca kitab suci, doa